surat Al-Hasyr ayat 21. Nah, tafsir sebelum masuk pada tugas saya, di sini saya akan menjelaskan tafsir linguistik sendiri itu apa. Tafsir linguistik itu adalah sebuah kajian bahasa yang diobjekkan pada Al-Quran. Nah, salah satu aspek penting dalam kajian bahasa Al-Quran adalah analisis semantik. Nah, semantik itu apa? Semantik itu adalah kajian tentang makna kata, hubungan antar makna, dan perubahan makna dalam konteks. Nah, di sini saya memakai Quran surat Al-Hasyr ayat 21. Nah, di sini saya akan membacakan ayatnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Nah, di sini saya akan menggunakan ayat ini, kemudian saya akan membacakan terjemahnya, yaitu terjemahnya seandainya kami turunkan Al-Quran, kami ini adalah Allah ya, kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk dan pecah belah karena takut kepada Allah. Perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Kemudian kembali kepada ayat. Nah, di sini saya akan yaitu kajian linguistik singkat. Yang pertama yaitu tentang struktur gramatikal kalimat, yaitu nahwu. Nah, di sini ayat pertama, ayat yang paling utama itu diawali dengan kata lau. Lau ini adalah huruf syarat yang artinya seandainya. Kemudian lau, huruf syarat ini pasti mempunyai jawabnya yaitu la ra'aitahu. Nah, ini jika kita menurunkan Al-Quran ini kepada gunung, maka ini menjadi jawabnya. Maka engkau akan melihat atau menyaksikan ini kembali kepada gunung, menyaksikan gunung itu tunduk dan terpecah belah. Karena apa? Kenapa kok gunung itu tunduk? Karena takut kepada Allah. Kemudian yang kedua yaitu pilihan diksi yang penuh makna. Nah, di sini saya akan masuk pada makna leksikal serta makna kontekstual. Di sini kata anzalna itu mempunyai makna leksikal yaitu menurunkan. Menurunkan itu adalah sebuah kata yang umum, bisa turun hujan. Kemudian makna kontekstualnya anzalna ini adalah menurunkannya, dimaksud menurunkan itu menurunkan apa? Yaitu menurunkan Al-Quran. Kemudian makna leksikalnya jabal yaitu gunung, yang artinya gunung adalah sesuatu yang kuat, sesuatu yang keras. Makna kontekstualnya yaitu dipilih karena melambangkan kekuatan. Kenapa? Ketika Al-Quran ini perumpamaan Allah itu membuat perumpamaan. Ketika Al-Quran adalah sebuah wahyu diturunkan kepada sebuah gunung, maka niscaya gunung itu akan tunduk dan terpecah belah. Gunung adalah sebuah benda yang sangat kuat. Benda yang sangat kuat pun ketika kejatuhan wahyu pasti akan tunduk. Itu mempunyai makna bahwa gunung aja bisa, kok manusia tidak bisa. Seharusnya manusia itu lebih bisa. Karena gunung itu adalah makhluk yang tidak mempunyai akal, manusia adalah makhluk yang mempunyai akal. Seharusnya ketika gunung diturunkan wahyu dia tunduk, maka manusia ketika diturunkan wahyu maka dia harus lebih tunduk lagi. Kepada relasi makna dalam Quran surat
Al-Hasyr ayat 21. Nah, di sini masuk pada intinya yaitu analisis semantik relasi makna dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 21. Di sini saya memakai relasi yang pertama yaitu relasi metaforis yaitu al-isti'arah. Artinya peminjaman makna dari suatu domain sumber ke domain target untuk memperjelas, menegaskan atau memberi efek emosional. Nah, di sini dalam ayat ini relasi metaforisnya atau isti'arahnya ini masuk pada lafaz jabal yaitu gunung. Bagaimana hubungan maknanya? Nah, ini adalah peminjaman makna dari suatu domain. Nah, gunung di ayat Al-Hasyr ayat 21 ini kan disifati dengan tunduk dan terpecah belah. Sedangkan tunduk atau khusyuk itu adalah sebuah sifat manusia. Sedangkan gunung adalah benda mati. Seharusnya itu tidak cocok. Tapi di sini dipinjamkan sifat manusia khusyuk itu dipinjamkan oleh Allah untuk gunung, untuk sebagai perumpamaan kita. Nah, di sini makanya ada relasi metaforis. Peminjaman makna dari suatu domain sumber itu sifat manusia. Suatu domain sumbernya itu sifat manusia yaitu khusyuk, kemudian dipinjamkan ke domain target yaitu gunung. Untuk apa? Untuk memperjelas, menegaskan atau memberi efek emosional. Kemudian yang kedua yaitu relasi sinonim, yaitu at-taradif adalah kata-kata yang maknanya dekat atau serupa tapi sering berbeda nuansa. Jadi sinonim itu kayak persamaan kata tapi beda. Persamaan kata tapi beda. Gimana? Persamaan kata tapi beda. Bedanya itu beda nuansa. Nah, di sini dalam dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 21 ini di situ ada lafaz khusyu'an yang disandingkan dengan jabal, gunung yang khusyuk. Gunung yang khusyuk atau gunung yang tunduk. Nah, khusyuk atau tunduk itu lawan kata dari zillun yang artinya lawan kata. Itu sinonim atau persamaan kata dari zillun. Zillun itu apa? Zillun adalah artinya itu sama-sama. Kalau khusyuk itu artinya tunduk, kalau zillun artinya merendah. Itu kan sebuah persamaan kata tapi berbeda. Kalau khusyuk itu lebih ke batin, khusyuk karena pengagungan Allah. Nah, di situ kan kenapa kok jabal ini khusyuk? Dikarenakan dia mendapatkan wahyu dari Allah, makanya dia khusyuk. Kalau zillun itu khusyuk juga tapi berbeda, merendahkan itu kalau zillun itu lebih ke perbuatan yang hina, menekankan kerendahan yang terhina. Kalau zillun itu rendah tapi hina, kayak pemulung itu kan rendah tapi hina. Kalau khusyuk dia rendah dikarenakan pengagungan kepada Allah. Kemudian contoh yang kedua yaitu dalam Al-Hasyr ayat 21 ini ketika gunung diturunkan Al-Quran kemudian dia tunduk dan terpecah belah. Kenapa kok dia tunduk? Karena dia itu khusyuk, yaitu takut kepada Allah. Nah, di sini khusyuk itu sinonim dengan kata takwa. Kalau khusyuk itu takut, kalau takwa itu adalah takwa itu juga takut kemudian menjauhi larangan Allah dan mendekati apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau khusyuk
Kalau khasyah itu lebih takut karena mengetahui sesuatu. Kalau takwa itu takut kemudian melahirkan beberapa kebaikan-kebaikan. Kemudian lanjut kepada ayat ketiga, yaitu relasi antonim atau al-ibdal. Antonim itu adalah kata yang bermakna berlawanan. Jadi berlawanan ya, sering dipakai untuk menegaskan. Nah, di sini dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 21 itu ada kata mutasaddiqun yang artinya retak. Di situ kan gunung ketika diturunkan Al-Quran dia khusyuk, saking khusyuknya dia retak dan terpecah belah. Nah, retak ini lawan katanya qawiyun. Qawiyun itu artinya kuat. Sejatinya gunung itu adalah barang yang qawiyun, kuat atau kokoh. Tapi dalam ayat ini gunung itu lemah, mutasaddiqun atau retak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu analisis linguistik semantik terhadap Quran surah Al-Hasyr ayat 21 menunjukkan bahwa ayat ini merupakan salah satu contoh terbaik dari kedalaman bahasa. Melalui contoh terbaik ini maksudnya dalam Quran surah Al-Hasyr ini banyak relasi semantik yang bisa diambil, tapi di sini untuk mempersingkat waktu maka saya mengambil cuma 3 relasi saja, yaitu relasi metafora, sinonim, dan antonim. Ayat ini menyampaikan pesan tentang keagungan Al-Quran secara sangat mempermalukan. Bahasa sederhana yang digunakan untuk memuat makna teologis yang kuat bahwa wahyu Allah seharusnya mengguncang hati manusia lebih besar daripada bumi. Nah, jadi intinya dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 21 ini untuk memahami bahwa wahyu Allah seharusnya itu mengguncang hati manusia lebih besar daripada bumi. Nah, sekian apa yang dapat saya sampaikan.